Proses penanaman bayangan waktu ini tentu bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dalam hitungan jam saja, melainkan cukup lama. Chen Qingyuan terjebak di sini, dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Tidak mungkin, saya hanya bisa menunggu. Pada saat yang sama, di luar menara Tiansu, bintang-bintang kekaisaran tepat di depan mata mereka, menyimpan peluang-peluang luar biasa, tetapi mereka tak mampu meraihnya. Semua orang merasa tak berdaya dan tak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Terutama keluarga Kaisar Sangqi, yang kehilangan istri dan prajurit mereka. Para prajurit kekaisaran yang melindungi klan hilang di bintang kekaisaran. Jika mereka tidak ditemukan, dampaknya terhadap klan kekaisaran akan sangat besar. Mungkin untuk meningkatkan perkembangan situasi secara keseluruhan, Menara Tiansu mengaktifkan kekuatan pembatasan yang mendalam dan misterius, menyebabkan semakin banyak bintang kaisar menampakkan wujud aslinya, tidak lagi tertutup kabut. Kabut pada bintang yang menekan pedang Kaisar Jun Ungu menghilang, dan jutaan energi pedang melintasi langit, saling terhubung ujung ke ujung, seperti rantai berpola, tersebar di seluruh langit. Samar-samar terlihat pedang berwarna ungu tua melayang di ujung energi pedang. Pedang itu tidak lain adalah senjata kekaisaran klan Kaisar Sangqi. Pedang leluhur. Orang-orang dari klan kekaisaran gemetar dan berteriak, ingin mengambil senjata leluhur mereka, tetapi sayangnya mereka tidak tahu cara apa yang harus digunakan. Mereka sangat cemas dan tak berdaya. Itu memang jejak sihir kaisar leluhur. Itu pasti terkait erat dengan klan kita. Setelah itu, seorang leluhur tua mengamati berulang kali dan memastikan bahwa bintang kaisar yang dipenuhi niat pedang itu dipenuhi dengan tanda-tanda kaisar leluhur. Ia sangat gembira dan menantikannya. Tindakan keras sama sekali tidak dapat diterima. Kita harus mematuhi perintah dan aturan bintang kekaisaran. Siapakah orang yang ditakdirkan itu? Para petinggi klan Kaisar Sangqi berkumpul, sangat cemas, takut kesempatan sang kaisar leluhur akan direbut oleh seseorang dari klan luar. Jika hal seperti itu terjadi, klan kaisar pasti akan mencoba segala cara untuk merebutnya, menggunakan paksaan, bujukan, dan cara lainnya. Bintang-bintang kekaisaran itu telah memperlihatkan wujud aslinya. Hanya dalam beberapa jam, semua awan dan kabut khusus menghilang. Seluruh pemandangan 17 bintang kekaisaran terlihat oleh semua orang. Beberapa orang tampak tercengang, seperti potongan kayu. Beberapa orang terdiam, pikiran mereka kacau, jelas terkejut oleh pemandangan mengejutkan di hadapan mereka. Tidak peduli pada tingkatan orang manapun, mustahil untuk melihatnya secara jujur. Lautan bunga lili laba-laba merah, hutan bambu berdaun ungu, pola bodi Buddha, sungai panjang energi pedang, pohon wutong setinggi 10.000 kaki, lautan api 9 nyala, del. Pandangan dunianya runtuh, kemudian ditata ulang, dan terpaksa menerima gambaran gemilang di hadapannya. Pemandangan yang begitu agung dan mistis belum pernah tercatat dalam buku-buku kuno, apalagi keterkejutan yang ditimbulkan saat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hutan Sycamore, habitatnya. Orang-orang dari klan Phoenix kuno menatap tajam ke arah bintang kaisar dengan pohon Phoenix setinggi 10.000 kaki yang tumbuh di atasnya, gemetar seluruh tubuh seolah-olah mereka telah melihat dewa sungguhan. Karena terlalu bersemangat dan terkejut, kulit wajah mereka bergetar sepanjang waktu. Dari leluhur klan Phoenix hingga generasi muda yang menyertai mereka, semua orang seperti ini dan tak bisa mengendalikan diri. Nenek moyang klan kami, Yutong. Seorang leluhur besar klan Phoenix, tubuhnya yang tua dan layu bergetar hebat, hampir terjatuh, matanya berkaca-kaca, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Pohon Sycamore setinggi 3 meter itu memiliki batang setebal gunung, kulitnya berwarna hijau tua dengan retakan tak beraturan di mana-mana. Daunnya yang tak terhitung jumlahnya, seperti palem raksasa, begitu lebat sehingga menghalangi sinar matahari. Ada puluhan juta cabang yang menjulur ke segala arah, dan setiap bagian batangnya diukir dengan pola ilahi yang agung. Hanya ketika Anda benar-benar berada di bawah pohon, Anda dapat merasakan misteri pola ilahi yang agung dan mampu memahaminya. Berapapun biayanya, kita harus masuk. Pada saat ini, semua orang di klan Phoenix memperkuat keyakinan mereka ketika mereka melihat pohon wutong yang menjulang tinggi. Di sisi lain, anggota kuat dari klan Roh Api kuno memandang sebuah bintang di lautan api dan segera mengetahui asal-usulnya. 9 api-api sejati, asal-usul klan kami. Kini tiba giliran orang-orang dari klan Roh Api kuno yang menjadi bersemangat, masing-masing lebih bersemangat dari yang lain, dengan ekspresi yang kaya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seluruh bintang itu seperti bola api, tidak ada satu sudut pun yang tersisa. Lautan api yang luas, meskipun penuh dengan bahaya tak berujung bagi orang lain, merupakan harta karun di mata para roh api. Jika seseorang dapat berkultivasi di dalamnya, mereka pasti akan memahami arti sebenarnya dari sihir api tertinggi, dan dalam keadaan normal, mereka akan benar-benar tak terkalahkan. Bahkan di era gemilang saat ini, jika seseorang dapat menguasai ilmu api tertinggi, ia mungkin tidak akan terkalahkan, tetapi setidaknya ia dapat melindungi klannya dari bahaya, berdiri di puncak, dan tidak menemukan saingan. Jauh di dalam lautan api 9 api, seorang pria tengah mengolah dirinya melalui pencerahan, mengabdikan dirinya sepenuh hati pada proses tersebut.
Orang ini adalah Ye Liujun, leluhur klan roh api kuno dan seorang tokoh tertinggi. Setelah reinkarnasi, akan ada pencapaian besar di masa depan. Jika kita berbicara tentang orang-orang yang memiliki takdir pertemuan, yang paling sial adalah Santo dari Sekte Wuxin, yang telah berulang kali diganggu oleh mereka. Kini setelah keadaan akhirnya tenang, ia tidak lagi memiliki keberuntungan itu dan tidak bisa lagi mencapai pencerahan. Di tengah laut di seberang, Jiang Yunhan duduk bersila di udara, dengan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya. Alisnya berkerut sesekali. Ia mencoba berkali-kali tetapi gagal, dan ia tak pernah bisa merasakan pencerahan mendadak itu lagi. Sialan, benda tua itu. Jiang Yunhan menyimpan dendam terhadap leluhur klan Kunpeng kuno dan bertekad untuk membalas dendam di masa depan. Setelah tiba di laut, hati Jiang Yunhan yang layu berangsur-angsur hidup kembali. Sejak saat itu, ketujuh emosi dan 6 keinginannya kembali padanya, seolah-olah ia benar-benar hidup, padahal sebelumnya ia hanyalah mayat berjalan, seperti mayat hidup. Hanya mereka yang ditakdirkan untuk masuk yang bisa masuk. Perubahan kehidupan dan suara serak datang dari Menara Tiansu, bergema di langit berbintang dan mencapai telinga semua orang yang hadir. Begitu suara itu jatuh, sebuah panggung yang mirip dengan pola bagua muncul di luar setiap bintang kekaisaran. Lebarnya 10 mil dan penuh misteri. Melihat platform berpola dao ini, seluruh hadirin berseru dan kegembiraan mereka mendidih. Barang-barang peninggalan nenek moyang kita harus dikembalikan ke tempat asalnya. Aku pastilah yang ditakdirkan. Jika kamu mengatakan ini sebelumnya, tidak akan ada keributan seperti ini. Setidaknya ada jalan keluar, dan aku tidak perlu memeras otak untuk mencari tahu. Semua orang akhirnya menemukan arahnya, dan mereka sangat gembira dan terus berteriak. Beberapa orang sangat percaya diri, mengira bahwa merekalah yang ditakdirkan, dan mulai membayangkan pemandangan setelah memasuki bintang kekaisaran, dengan kegembiraan di wajah mereka yang tidak dapat disembunyikan. Terlebih lagi, beberapa orang ingin memanfaatkan kesempatan bintang kaisar untuk mencapai puncak dunia, dengan pemandangan yang tak tertandingi dan menakjubkan dunia. Suara mendesing. Sementara sebagian besar orang masih berteriak kaget, beberapa orang sudah menenangkan emosi panik mereka dan menuju ke bintang kekaisaran tertentu, berharap untuk mengambil inisiatif. Berjalan cepat, jangan tertinggal. Melihat itu, yang lain pun bergegas menghampiri. Apakah kamu punya tempat di sini? Pergi. Klan kuno Dingxuan bertemu dengan seorang kultivator dari suatu kekuatan di timur. Mereka mengayunkan telapak tangan mereka dengan kekuatan besar dan menunjukkan sikap arogan mereka di depan semua orang, tidak menganggap serius orang luar. Hidupku sudah berakhir. Kelompok kultivator ini awalnya ingin mencoba apakah mereka bisa memasuki bintang kaisar, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan membuat marah klan kuno. Wajah mereka langsung pucat pasi, dan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri, menunggu kematian dalam keputusasaan. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya misterius muncul dari puncak Menara Tiansu, memancarkan aura menakutkan, menerobos kehampaan dan langsung tiba di lokasi ini. Cahaya misterius itu jatuh, membubarkan kekuatan orang-orang kuat dari klan kuno Dingxuan dan melindungi para kultivator tersebut. Terlebih lagi, hukum cahaya misterius itu belum menghilang, dan terus bergerak menuju orang yang melakukan gerakan itu. Ledakan. Orang yang melakukan gerakan itu terkejut dan tanpa sadar menggunakan kekuatan sihirnya untuk menerobos pertahanan tersebut, tetapi dengan mudah dihancurkan oleh cahaya misterius itu. Dengan suara keras, kekosongan itu runtuh, tangan lelaki itu meledak, separuh kepalanya hancur berkeping-keping, organ-organ dalamnya terkilir, tubuhnya terluka, dan dia sekarat. Para master teratas dari 5 langkah jembatan ilahi tidak berdaya melawan penghakiman hukum Menara Tiansu. Kami tidak mati, tidak mati. Para biksu yang selamat dari bencana itu sangat gembira. Kemudian, mereka memandang Menara Tiansu di kejauhan dengan mata penuh kekaguman dan rasa syukur yang tak terhingga. Melihat ini, seluruh klan kuno Dingxuan ketakutan dan gemetar. Rasa dingin mulai dari tumit mereka dan menjalar ke seluruh tubuh mereka. Bahkan leluhur besar klan kuno itu, tubuhnya yang tua dan layu menegang sesaat, kelopak matanya bergetar beberapa kali, pupil matanya dipenuhi rasa takut, dia benar-benar ketakutan. Jaga dia dan biarkan dia sembuh. Setelah memastikan tidak ada bahaya lebih lanjut, sang leluhur melangkah maju dan menawarkan pertolongan sederhana kepada yang terluka. Kemudian, ia menoleh ke seorang tetua dan memberi perintah. Dengan luka seserius itu, bahkan jika dia selamat, kekuatannya akan sangat berkurang. Di masa depan, dia tidak akan punya banyak pengaruh, baik di dunia luar maupun di klan. Hidup ini sudah berakhir. Jika kau melakukannya lagi, kau akan mati. Menara Tiansu menganut aturan Ordo Bintang Kekaisaran, dan suara Taoisnya yang kejam dan dingin mengguncang galaksi sejauh bermil-mil. Pria tua yang awalnya berencana melakukan hal yang sama seperti klan kuno Dingxuan segera mengurungkan niatnya. Setelah beberapa saat merasa takut, Wan Yu bersyukur karena ia bertindak perlahan, kalau tidak, ia akan berada dalam masalah besar. Dengan pengalaman klan kuno Dingxuan sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani bertindak arogan di wilayah Bintang Kaisar lagi.
Para petani mandiri dan mereka yang berlatar belakang lebih lemah tampak diterangi oleh cahaya harapan. Mereka merasa hangat dan tak lagi takut, lalu berbondong-bondong datang. Hanya setelah dipukuli seseorang dapat belajar untuk jujur. Penjaga monumen itu bagaikan penonton. Meskipun sering terkejut, ia selalu menjaga pikirannya tetap tenang dan tidak terlalu terpengaruh. Penjaga prasasti percaya bahwa karena ini adalah rencana peninggalan Kaisar Agung Taiwei, tak seorang pun boleh ikut campur. Klan kuno abadi pun tak terkecuali. Mengapa Anda harus mencoba menjadi orang yang ditakdirkan dan menghalangi jalan bagi orang lain? Klan abadi kuno terbiasa bersikap mendominasi, dan mereka selalu perlu diberi pelajaran sebelum mereka mengerti arti aturan. Siapapun yang melangkah ke platform Pola Dao akan segera diusir jika mereka tidak ditakdirkan untuk berada di sana. Para pendeta yang tadinya begitu ambisius tampak pucat pasi setelah dikeluarkan, tidak mau mempercayai hasil akhirnya. Beberapa orang ingin mencoba lagi, tetapi mendapati mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk mendekati panggung. Mengapa? Seseorang mengangkat kepalanya dan berteriak sedih dan marah. Apakah aku benar-benar tidak diberkati dalam hidup ini? Beberapa orang menundukkan kepala, merasa tertekan, dan meragukan diri mereka sendiri. Kenapa tidak? Aku kebanggaan klan Yanying kuno. Aku terlahir luar biasa dan berbakat. Sulit menemukan lawan di antara rekan-rekanku. Banyak dari para jenius klan kuno juga diusir, wajah mereka pucat pasi, tangan mereka terkepal, dan dipenuhi amarah. Bukan hanya generasi muda yang dikeluarkan, generasi tua pun mengalami nasib yang sama. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang dapat memasuki Imperial Star melalui platform tersebut. Apakah kamu sedang menggoda kami? Menyadari bahwa tidak seorang pun dapat memasuki bintang kekaisaran, semakin banyak orang mulai mempertanyakannya. Mereka yang ditakdirkan bersama bintang kaisar bukanlah orang biasa dan pasti memiliki keberuntungan yang sangat tinggi. Kalau ada yang mampu memahami tanda kaisar, maka bintang kaisar akan menjadi bahan tertawaan. Seseorang masuk. Tepat ketika semua orang meragukannya, sebuah pemandangan sinar cahaya yang tersebar muncul di platform bintang kaisar. Banyak sekali orang yang tertarik dengan ini dan berdiri tercengang karena tidak percaya. Siapa itu? Pertanyaan ini langsung terbesit dalam pikiran setiap orang. Putri Li Hua. Tak lama kemudian, seseorang memberikan jawaban yang dengan cepat sampai ke telinga orang lain dan menyebar ke tempat yang lebih jauh. Pola bodi Buddha dan bintang kaisar, Liu Nansheng ditampilkan secara mencolok di dalamnya. Secara logika, Liu Nansheng seharusnya tidak mencoba memasuki bintang kaisar yang dipenuhi pola-pola Buddha, tetapi jauh di dalam hatinya, sepertinya ada suara yang membimbingnya, membuatnya mendekat tanpa sadar. Orang-orang yang ditakdirkan untuk bersama akan merasakan satu sama lain dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang tidak punya nasib, segala cara yang dilakukan adalah sia-sia. Amitabha, sekelompok biksu berpangkat tinggi berharap untuk memasuki bintang kaisar tanda Buddha, tetapi tanpa diduga, mereka tidak ditakdirkan untuk nasib ini. Saat menyaksikan Liu Nansheng masuk, para biksu saling memandang dengan bingung, tak dapat menahan diri untuk mengingat masa lalu yang telah lama berlalu. Mereka semua menundukkan alis, menangkupkan tangan, dan menggumamkan sesuatu. Masa lalu itu penuh dengan cinta, kebencian dan dendam antara biksu tua dan Liu Nansheng. Dari sudut pandang ini, Liu Nansheng memang memiliki hubungan dengan agama Buddha. Terlebih lagi, Liu Nansheng memiliki hubungan dengan Chen Qingyuan, yang kemungkinan besar meningkatkan keberuntungan dan kesempatannya. Para biksu tinggi sekte Buddha tidak bisa masuk, tetapi kepala istana Lihua wilayah selatan bisa. Apa logika di balik ini? Banyak orang yang bingung dengan hal ini, dengan pertanyaan-pertanyaan di mata mereka. Setelah Liu Nansheng masuk, kabut muncul di beberapa area bintang kaisar pola Buddha lagi, mencegah sosoknya terdeteksi oleh dunia, yang merupakan semacam perlindungan. Ini takdirnya. Di suatu sudut, seorang biksu tua berjubah sederhana menyaksikan kejadian ini, dengan emosi yang rumit beriak di matanya yang berawan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini terjadi di timur, dan dengan sensasi seperti itu, bagaimana mungkin biksu tua itu tidak mengetahuinya? Dia datang sangat pagi, tetapi tidak menampakkan diri, bersembunyi dalam kegelapan. Selalu ada orang yang menolak menyerah demi Imperial Star. Jika kamu tidak ditakdirkan untuk Imperial Star ini, cobalah yang lain. Ke-17 bintang kekaisaran diadili dan semuanya tereliminasi. Tokoh-tokoh dalam film ini patah hati, dengan keputusasaan di wajah mereka, mata berkaca-kaca, dan tidak mau menerimanya. Dizu, klan naga lihai. Saya mencoba berlatih menyendiri. Lao Hei akhir-akhir ini gelisah dan sulit bagi saya untuk tetap fokus. Itu tidak masuk akal. Si tua hitam, berpakaian brokat hitam, mengerutkan kening. Aku tidak memikirkan apapun, kenapa aku tidak bisa fokus? Perasaan yang tak terlukiskan itu menjadi semakin kuat. Dongtu, haruskah aku pergi ke sana? Insiden di bintang Kaisar Timur telah menggemparkan dunia, jadi bagaimana mungkin Lao Hei tidak mengetahuinya? Begitu pikiran ini muncul, sulit untuk menariknya kembali. Kalau begitu pergilah. Setelah beberapa saat, pandangan Lao Hei berubah, terfokus pada satu titik dengan tajam. Sebelum pergi, aku harus memberi tahu Putri Mo Linglong agar tidak membuatnya khawatir.
Setelah itu, Lao Hei pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan kupikir dia akan segera tiba. Tempat lain, Langya Villa. 17 bintang kaisar menggemparkan langit, tetapi putra mahkota Nangongge lambat untuk ikut bersenang-senang. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia tidak memahami situasi. Ia terus menghitung, tetapi tidak dapat mencapai kesimpulan yang akurat. Ekspresinya serius, dan ia sering menatap langit. Pangeran, aku, Huo Rengxuan, dari klan Yuking kuno, telah menikahi pelayan wanita milik Nangongge bertahun-tahun yang lalu. Ia merasa gelisah selama 6 bulan terakhir dan memiliki sebuah ide yang ingin ia sampaikan. Ia memohon, aku ingin pergi ke timur. Huo Rengxuan tidak tahu apa yang terjadi padanya. Sepertinya ada kekuatan misterius yang membimbingnya. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Pegunungan dan sungai yang indah, paviliun kuno yang berkabut. Duduk di paviliun, Gongongge mengenakan jubah panjang seputih salju. Ia tampak tampan, anggun, dan anggun, bak pemuda yang anggun. Jari-jari ramping itu mengetuk meja dengan ringan, dan sentuhan ujung jari di meja bertepatan dengan frekuensi detak jantung. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Nangongge menatap ke kejauhan, matanya dalam dan penuh dengan cinta tak terbatas, lalu berbisik. Ya, setelah mendapat izin pangeran, Huo Rengxuan merasa lega dan membungkuk. Setelah beberapa persiapan, setengah jam kemudian, Huo Rengxuan keluar dari Langya Villa dan langsung menuju ke timur. Sebenarnya, Nangongge juga ingin pergi ke timur, tetapi dia menahan diri. Ia berdiri dan berjalan ke tepi tebing, membiarkan hembusan angin dingin menerpa wajahnya, membuat pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin, tetapi langkahnya tetap mantap. Berdiri di tepi tebing, menatap ke kejauhan, ia tetap tak tergoyahkan seperti pohon pinus. Situasinya menjadi semakin tidak jelas. Jika saja saat ini, bukan saat di mana Nangongge melihat situasi permainan catur, dan langsung pergi ke daerah bintang Kaisar Timur, besar kemungkinan dia akan terpengaruh oleh keadaan pikirannya, membuat kesalahan dalam mengambil keputusan, menjadi bidak catur, dan kehilangan kesempatan untuk melihat kebenaran. Jangan tidak sabar, tunggu dan lihat. Nangongge mengalihkan pandangannya, berbalik, dan berjalan masuk ke dalam rumah, siap untuk melanjutkan deduksinya. Fang Qi sudah memilikinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan lapisan kabut dan melihat pemandangan di balik kabut. Ketika bintang kaisar memasuki dunia, pasti ada beberapa pantangan. Sejuta tahun setelah kematianmu, sisa kekuatanmu masih berkuasa. Kaisar Agung Tai Wei, sebenarnya kau ini makhluk seperti apa? Selama bertahun-tahun, sulit menemukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan Anda. Orang itu, bisakah kamu melakukannya? Duduk di dalam rumah, memejamkan mata dan berpikir, entah kenapa Nangongge teringat pada wanita berambut perak yang sangat misterius, seorang pahlawan agung yang menghidupkan kembali era makmur ini dengan cara yang tidak biasa. Bisakah gadis berambut perak yang tidak diketahui asal-usulnya bersaing dengan Kaisar Tai Wei? Semakin Anda memahami gambaran sejarah ini, semakin Anda menjadi kecanduan padanya dan tidak mampu melepaskan diri. Perlahan-lahan, ribuan pola Meiki Dao muncul di sekitar Nangongge, dan segera menutupi setiap sudut rumah. Segera setelah itu, Nangongge mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke pola Meiki Dao tertentu. Menggigit, hamparan bunga plum ini retak, menimbulkan riak-riak kecil, bagaikan batu yang jatuh ke air, menimbulkan riak-riak pada permukaan air yang tenang dan menyebar ke sekelilingnya. Berdengung, Nangongge memusatkan pikirannya, menggunakan metode misteriusnya, dan terus berhitung. Ia tidak akan pernah memasuki dunia tanpa hasil. Sekalipun aku tidak bisa menjadi pemain catur, aku tidak ingin menjadi bidak catur yang tidak berarti. Hanya dengan melihat kebenaran, Anda akan memenuhi syarat untuk bebas suatu hari nanti di masa depan dan mengendalikan takdir Anda sendiri. Tanah Timur, wilayah bintang Kaisar. Melihat sekeliling, ada kerumunan besar orang dan kereta perang yang tak terhitung jumlahnya berbaris satu demi satu. Setiap saat, ada kultivator yang menuju ke berbagai bintang kekaisaran, mencoba melihat apakah mereka bisa masuk. Banyak sekali orang yang gagal, dan hanya satu orang yang ditakdirkan telah muncul sejauh ini, yaitu Liu Nansheng dari Istana Liki yang memasuki bintang Kaisar Pola Buddha. Tidak peduli seberapa banyak warisan yang dimiliki klan kuno abadi, mereka hanya bisa menonton dan khawatir. Setelah beberapa saat, bayangan hitam merobek kehampaan dan muncul di sini. Orang yang datang adalah Lao Hei, Raja Naga saat ini. Salam, Tuan Naga. Orang-orang dari klan naga sejati kuno sangat gembira melihat ini, dan mereka semua, tua dan muda, datang untuk memberikan penghormatan. Tidak perlu sopan. Setelah bertahun-tahun duduk di singgasana Raja Naga, Lao Hei terbiasa dengan perasaan dipuja. Ia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan tanpa ekspresi. Setelah itu, Lao Hei tak kuasa menahan diri untuk menatap bintang kekaisaran. Seutas tali di hatinya seakan tersentuh, dan ia hampir tak mampu mengalihkan pandangan. 17 bintang kekaisaran mengelilingi menara Tiansu. Menyaksikan pemandangan ini, Lao Hei sangat terkejut. Setelah itu, Lao Hei bertanya-tanya dan mengetahui tentang wabah baru-baru ini di sini.
Aku tahu King Yuan tidak akan muncul. Asal dia aman, itu saja. Ia terkejut mendengar kabar bahwa Dewa Pedang masih hidup, dan bahkan lebih terkejut lagi dengan kemunculan Chen King Yuan. Ia sangat gembira dan bahagia. Jika Lao Hei ingin hidup bahagia di masa depan, ia harus menemukan pohon besar untuk melindunginya dari angin dan hujan. Saudaraku, kamu bekerja keras membangun jaringanmu dan berjuang untuk mencapai puncak dunia. Aku akan memanfaatkan bantuanmu dan menjalani hidup yang santai dan nyaman tanpa khawatir diganggu. Emosi di dunia sungguh selalu berubah. Dulu, siapakah yang dapat membayangkan akan terjadi pertemuan bintang sebesar itu? Setelah terkejut cukup lama, Lao Hei berhasil mengendalikan emosi yang meluap-luap seperti ombak besar di dalam hatinya. Sebuah bintang kekaisaran terukir pola dao leluhur klan naga. Setiap roh naga akan bergetar jiwanya, merasakan darah mendidih, dan takjub luar biasa hanya dengan melihatnya. Bintang kaisar bercorak naga menyajikan pemandangan aurora yang luar biasa indah, dengan semua warna saling terjalin, dan setiap tirai warna-warni bergerak, membuat orang terpesona dan penuh warna. Di mata banyak orang, ini mungkin pemandangan terindah di dunia, pesta visual. Suara mendesing. Lao Hei tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan orang-orang dari klan naga sejati. Ia mengikuti bimbingan batinnya dan menempuh perjalanan ribuan mil hingga mencapai bintang kekaisaran yang mempesona dan indah ini. Saat saya melangkah ke peron, saya merasa sedikit gugup. Berdengung. Cahaya misterius menyelimuti tubuh Lao Hei, membuatnya merasa mati rasa dan kesemutan seolah-olah tersengat arus listrik. Saat berikutnya, Lao Hei menghilang dari peron. Ketika dia muncul lagi, dia berada di dalam penghalang bintang kaisar, di ruang yang sama dengan aurora berwarna-warni. Saya sungguh diberkati. Lao Hei menghela napas, dan langsung tertarik oleh pola asli Raja Naga di depannya. Ia tertegun dan tanpa sadar melangkah menuju kedalaman bintang kaisar. Raja Naga telah menjadi tuan. Kelompok orang dari klan naga sejati kuno ini mengeluarkan teriakan kegirangan. Bantu Raja Naga dan bantu dia berkembang. Hanya dengan begitu, klan naga kita dapat mengatasi segala macam bencana dan mempertahankan kejayaannya di masa depan. Selama kekacauan jurang iblis tahun itu, leluhur terkuat klan naga tewas di tangan mayat kaisar, yang berdampak besar. Oleh karena itu, klan naga memberikan perhatian utama kepada Lao Hei, mencurahkan seluruh upaya mereka untuk menumbuhkan perasaan terhadapnya dan mengirim leluhur mereka untuk diam-diam melindunginya, karena takut akan kecelakaan apapun. Kita berada di luar bintang kaisar dan tidak dapat melihat kekuatan sejati tanda kaisar. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekelompok orang tua tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan bintang kaisar dan sering meratap. Banyak lelaki tua yang waktu hidupnya tinggal sedikit, dan ketika mendengar tentang insiden bintang kaisar, mereka mengertakkan gigi, mengangkat penghalang rahasia yang membatasi diri, dan bergegas menghampiri. Penuh harapan, ia berfantasi tentang memperoleh kesempatan luar biasa di bintang kaisar, meningkatkan kekuatannya dan dengan demikian memperpanjang hidupnya. Siapa sangka kenyataan begitu kejam hingga membuat para lansia ini terjerumus ke jurang. Pandangan mereka terhalang kabut hitam, dan mereka tak bisa melihat harapan. Kita harus mencobanya. Semakin banyak orang tua yang mengeraskan hati, memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan merebut bintang kaisar dari orang yang ditakdirkan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi hal ini. Bersembunyi dalam kehampaan, menunggu dengan tenang. Begitu kesempatan datang, ia akan membunuh dan merampok. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi daripada menunggu mati, lebih baik aku mengambil risiko besar. Memanggil. Tak lama kemudian, Huo Rengsuan yang mengenakan gaun biru es bergegas datang ke sini. Kemunculan Huo Rengsuan dengan cepat menarik perhatian orang-orang dari klan Yuking kuno. Itu dia. Orang-orang dari klan kuno Yuking menyaksikan dari jauh dengan ekspresi tidak senang. Alasannya sederhana, Huo Rengsuan memiliki tubuh suanyin, tungku langka. Ia berasal dari keluarga sederhana, dan di mata para petinggi klan kuno, tujuan hidupnya adalah untuk meningkatkan peluang leluhur agung untuk mencapai terobosan. Siapa yang tahu bahwa patriark tertinggi meninggal dalam kekacauan jurang iblis, menyebabkan fondasi klan Yuking kuno terguncang. Oleh karena itu, klan kuno memanggil Huo Rengsuan berkali-kali untuk menjadi kuali leluhur lain, mengorbankan dirinya, membantu leluhur menerobos gerbang misterius, dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat menstabilkan situasi. Namun, Huo Rengsuan melihat wajah-wajah buruk para tetua klan dan tidak mau menjadi korban, sehingga ia pun menjadi dayang Pangeran Langya. Berkat perlindungannya, para petinggi klan kuno pun menyerah untuk sementara waktu. Hentikan dia. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seorang lelaki tua dari klan kuno Yuking mengambil keputusan dan memberi perintah. Semua orang di klan segera mematuhi perintahnya. Cegat Huo Rengsuan dan cegah dia mendekati area bintang kaisar, sehingga saat dia mengambil tindakan, dia tidak akan ditekan oleh hukum menara Tiansu. Ledakan. Kehampaan meledak, dan jalan di depan Huo Rengsuan terputus. Ia harus mundur untuk menghindari bahaya. Pada saat Huo Rengsuan bereaksi, lebih dari 10 orang muncul di depannya, semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari klan kuno Yuking. Menghadapi situasi ini, adalah bohong jika mengatakan Huo Rengsuan tidak panik.
Dia memiliki kondisi mental yang kuat, tetap tenang, dan telah melakukan segala macam persiapan. Huo Rengxuan, kukira kau akan bersembunyi di Villa Langya seumur hidupmu. Seorang sesepuh di tingkat Mahayana mendengus dingin dan berkata dengan nada sinis. Yin primordial masih ada, jadi bisa digunakan sebagai tungku. Leluhur Shen Xiao melirik dan memastikan bahwa Huo Rengxuan masih memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak akan membahayakan nyawanya. Segel dia dan segera bawa dia kembali ke tanah asal untuk menghindari kesalahan. Huo Rengxuan telah mengikuti Pangeran Langya, menyulitkan klan kuno Yuking untuk bertindak. Ini adalah kesempatan emas, dan mereka harus memanfaatkannya. Klan kuno Yuking sangat membutuhkan Huo Rengxuan sebagai kuali untuk membantu leluhur mereka menembus kemacetan. Meskipun tidak dapat mencapai ranah semi-kaisar, setidaknya dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Menghadapi dilema ini, tidak peduli berapa banyak kartu yang dimiliki Huo Rengxuan, itu tidak akan berguna. Sebelum datang ke sini, dia sebenarnya pernah berpikir untuk menemui seorang guru dari klan Yuking kuno, tetapi cahaya penuntun di hatinya mencegahnya untuk berhenti. Mengenai permintaan pangeran untuk menemaninya, Huo Rengxuan tidak berani berbicara. Lagi pula, dia hanya seorang pembantu dan tidak cukup memenuhi syarat. Dia masih tahu sedikit tentang kesopanan ini. Aku tidak akan hidup untuk kembali ke tanah asalku. Huo Rengxuan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Jika ia benar-benar bertemu dengan pria kuat di klan dan tidak bisa mengalahkannya, ia akan menghancurkan jimat yang telah ia persiapkan sebelumnya dan bunuh diri, daripada menerima penghinaan. Tubuh Suanyin yang mati tidak dapat diubah menjadi tungku. Patriark Shen Xiao mengangkat tangan tuanya, berniat menyegel Huo Rengxuan dan melumpuhkannya. Pada saat yang sama, Huo Rengxuan menggenggam token giok rune di telapak tangannya, tanpa takut mati. Lancang. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Segera setelah itu, kekuatan lembut menyelimuti Huo Rengxuan dan memukul mundur semua anggota klan kuno Yuking. WHO. Semua anggota klan kuno mundur, termasuk makhluk tingkat atas yang berada di langkah ketujuh jembatan ilahi. Seseorang yang hebat datang dari langit. Pria ini mengenakan jubah brokat gelap. Ia tampak agung dan tampan, dengan aura agung yang menyapu lautan bintang. Lai Yisu Sang, dunia memanggilnya, Raja Tianyong. Raja Tianyong. Tiba-tiba, seruan terdengar. Ini adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia, seorang pejuang yang benar-benar kuat dan tak tertandingi. Bahkan klan abadi kuno pun harus menganggapnya serius dan tidak mudah menyinggungnya. Apa yang ingin kau lakukan, rekan Taois? Nenek moyang klan Yuking kuno kelelahan, seperti mayat kering yang ditutupi pakaian, matanya merah, dan dia berbicara dengan suara serak. Kamu tidak boleh menyakiti gadis kecil ini sedikit pun. Raja Tianyong berbicara terus terang tentang tujuannya, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Tak terhitung pasang mata yang memandang, tercengang, menyaksikan kegembiraan itu. Ini urusan keluarga klan Yuking kuno kita. Apa hubungannya denganmu? Patriark Yuking bertanya. Ini permintaan Lang Yazi. Tentu saja, aku harus memberinya muka. Raja Tianyong tidak merahasiakan niatnya dan menjelaskan alasannya secara terbuka, jika gadis kecil ini mengalami kemalangan, aku tidak akan sanggup menghadapinya lagi. Wow, ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Dia terkejut bahwa Ezi bisa mengundang Raja Tianyong yang tersohor untuk datang, dan dia juga terkejut bahwa Huo Rengxuan, seorang dayang, bisa membuat Ezi begitu khawatir padanya. Kapan status seorang pembantu menjadi begitu tinggi? Raja Tianyong, yang menjelajahi lautan yang kacau, secara pribadi melindungi pelayan itu. Tampilannya cukup megah. Saat Huo Rengxuan mengusulkan untuk pergi ke timur, Nangong Ge mengantisipasi bahwa dia akan menghadapi masalah, jadi dia menggunakan sihirnya untuk menghubungi Raja Tianyong secepat mungkin dan meminta pangeran untuk mengambil tindakan, dan semuanya akan baik-baik saja. Aku telah berjasa pada Raja Tianyong dan akan membalasnya saat aku punya kesempatan. Itu terlalu banyak. Semua orang di klan kuno Yuking berwajah gelap dan menggertakkan gigi. Sungguh memalukan bagi sebuah klan kuno dengan warisan berjuta-juta harus dipermalukan di hadapan begitu banyak pahlawan. Akan tetapi, bukanlah langkah yang bijaksana untuk berhadapan langsung dengan Raja Tianyong. Bertahun-tahun yang lalu, Raja Tianyong dikabarkan telah mencapai anak tangga ke-7 jembatan ilahi. Meskipun belum mencapai anak tangga ke-8, kemungkinan besar ia sudah dekat. Kecuali klan kuno Yuking menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya, akan sulit untuk menekan Raja Tianyong. Namun, jika memang sampai seperti itu, pertarungannya akan sampai mati melawan Raja Tianyong, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Lagi pula, bukankah Raja Tianyong punya kartu truf? Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin apakah Lang Yazi punya cara lain. Jika dia mengundang master top lain, situasinya akan semakin kacau. Apa yang harus dilakukan? Para tetua memandang sang leluhur, merasa agak gelisah dan tidak ingin melakukan sesuatu yang ekstrim. Itu saja, leluhur tua itu mengepalkan tangannya erat-erat, menatap Raja Tianyong selama beberapa detik, lalu perlahan melepaskannya dan mendesah. Sekalipun ia bisa menekan Raja Tianyong dengan kartu trufnya, ia yakin tulang-tulang tuanya tak akan bertahan lama.
Tak ada gunanya membayar harga semahal itu untuk sebuah tungku. Lagi pula, banyak sekali peluang bagus untuk menjadi pelacur, jadi cari saja yang lain. Ketahuilah apa yang baik untukmu. Setelah memastikan bahwa klan kuno Yuking tidak berniat mengambil tindakan, aura ganas pada Raja Tianyong perlahan menghilang dan dia tersenyum kecil. Mendengar kata-kata kasar itu, semua orang di klan kuno menunjukkan kemarahan di wajah mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Terima kasih, senior. Huo Rengsuan membungkuk hormat ke arah Raja Tianyong. Sama-sama, saya hanya diminta melakukan ini. Kalau kamu mau berterima kasih, ucapkan terima kasih pada putramu. Raja Tianyong mengeluarkan suara dan menghilang ke dalam kehampaan, mungkin menyembunyikan dirinya, tidak ingin menarik perhatian semua orang. Huo Rengsuan mengerutkan bibir merahnya, dan sosok suaminya yang lembut dan elegan muncul di depan matanya. Hatinya menghangat dan ia dipenuhi rasa syukur. Merupakan takdir dan kehormatan yang besar untuk menjadi seorang dayang kaisar. Setelah tenang, Huo Rengsuan mengikuti bimbingan dari lubuk hatinya dan mendekati bintang kekaisaran tertentu. Di sisi lain, di dalam menara Tiansu, Chen Qingyuan terjebak di ruang misterius ini dan tidak bisa bergerak. Ini, kekuatan khusus itu sedang mengukir pola dao asli Chen Qingyuan. Proses ini agak rumit dan panjang, membuatnya menyadari sesuatu yang tidak biasa. Serangkaian sosok buram digambarkan, dan pemilik asli sosok itu tentu saja Chen Qingyuan. Chen Qingyuan, yang dipenjara, merasakan perasaan aneh di hatinya saat melihat jejak masa lalunya. Setelah mengamati lebih dekat, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Hukum kuno menara Tiansu mengendalikan objek kecil, yang diukir dengan pola dao asli Chen Qingyuan. Ini adalah, lapis lazuli waktu. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu, sorot matanya sedikit berapi-api, dan dia jelas tergerak. Safir kuno, bahan pemurnian yang sangat langka, mengandung energi misterius dari langit dan bumi dan sangat keras. Dapat dikatakan bahwa benda ini adalah inti dari penyempurnaan senjata kekaisaran dan sangat berharga. Dahulu kala, Chen Qingyuan pergi ke istana kekaisaran wilayah selatan dan mendapatkan beberapa bahan, kemungkinan besar sisa-sisa dari penempaan senjata Kaisar Taiwei. Meskipun begitu, itu sudah cukup untuk memperbaiki tombak perak tersebut. Jika diberi cukup waktu, kita akan mampu pulih sepenuhnya dan bahkan membuat kemajuan lebih lanjut di masa mendatang. Dalam kerusuhan Demon Abyss sebelumnya, Chen Qingyuan menggunakan tombak peraknya untuk bertarung, menyebabkan tombaknya rusak parah lagi. Kemudian, ia tinggal di Tianyuan untuk sementara waktu, dan meskipun tombaknya sedikit diperbaiki, tombak itu tidak layak pakai dan rentan runtuh total. Kakak, bisakah kamu memberiku sebagian dari barang ini? Chen Qingyuan berteriak keras. Menara Tiansu selalu memperhatikan situasi di ruang ini, jadi tentu saja dia mendengarnya. Memanggil, Suzy kecil bayi itu melompat keluar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Xiao Suzy tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Chen Qingyuan, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Itulah dia, lapis lazuli waktu. Karena tidak dapat menggerakkan tubuhnya, Chen Qingyuan harus memberi isyarat dengan matanya dan menyebutkan nama benda tersebut. Kamu mau benda rusak ini? Xiao Suzy mengerti, lalu mengeluarkan batu permata lapis lazuli yang lebih besar dari tubuhnya, lalu memegangnya di atas kepalanya dengan acuh tak acuh sambil berkata dengan nada meremehkan. Apa katamu? Barang rusak. Mendengar suara itu, Chen Qingyuan tertegun sejenak. Benda ini sulit didapat, dan hanya ada sedikit fragmen catatan tentangnya dalam buku-buku kuno. Benda berharga seperti itu diperlakukan seperti sampah oleh Xiao Suzy. Rasanya tidak enak. Xiao Suzy tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Petik 2. Ekspresi Chen Qingyuan sedikit berubah, lalu dia berhenti sejenak, gigimu benar-benar bagus. Kekerasan lapis lazuli yang terwujud zaman bahkan lebih kuat daripada senjata Sein tingkat atas, dan kemungkinan sebanding dengan senjata kuasi imperial. Ingat, ini adalah lapis lazuli yang belum ditempa. Jika ditempa menjadi senjata, kekerasannya pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Itu bukan hal yang baik. Ada tumpukannya di sudut lantai 1. Xiao Suzy meremehkan. Gunung. Meskipun Chen Qingyuan telah mengalami banyak perubahan hidup, ia masih merasakan gejolak emosi yang jelas ketika mendengar ini. Ia berkata dengan terkejut, benda ini adalah batu mulia yang luar biasa. Para kaisar dari berbagai era telah menghabiskan seluruh hidup mereka dan hanya dapat menemukan 100 pon batu ini. Sebuah gunung, seharusnya. Setelah mengatakan ini, dia ragu untuk berbicara. Matanya bergerak-gerak dan ada beberapa pikiran dalam benaknya. Apakah ini sangat berharga? Aku ingat tuannya tidak terlalu memperhatikannya dan membuangnya begitu saja. Xiao Suzy berusaha keras mengingat kejadian di masa lalu dan berkata dengan serius. Jika kamu sangat tidak menyukainya, mengapa kamu tidak memberikan semuanya kepadaku? Sepotong lapis lazuli seukuran telapak tangan adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika itu sebuah gunung, Chen Qingyuan tak dapat membayangkan berapa banyak senjata ajaib tak tertandingi yang dapat diciptakannya. Aku tidak bisa memberikan semuanya padamu. Bagaimana kalau aku jadi rakus dan ingin makan ini? Xiao Suzy menggelengkan kepala dan menolak.
Namun, mengingat ia kenal Chen Qingyuan, ia sedikit mengalah, aku akan memberimu 1000 pound. Kembalilah padaku setelah kau selesai. Tentu, tidak masalah. Terima kasih, Bung. Chen Qingyuan takut Xiao Suzi akan mengingkari janjinya, jadi dia setuju tanpa sempat terkejut. Baik berdasarkan senioritas atau kemurahan hati Xiao Suzi, saudara Yisheng jelas layak mendapatkannya. Tetaplah di sini, aku akan datang lagi kalau semuanya sudah selesai. Xiao Suzi memberi instruksi. Tidak masalah, jangan khawatir. Chen Qingyuan tenggelam dalam kegembiraan yang mendalam dan segera menyetujuinya. 1000 kilogram safir kuno tidak hanya dapat memperbaiki tombak perak, tetapi juga, jika diberikan cukup waktu, tidak sulit untuk membuat 17 atau 18 senjata kuasi kekaisaran. Saat itu, jika ia bertemu musuh yang kuat, ia akan langsung menghajar lawannya sampai mati dengan senjata kuasi kaisar tanpa harus bertarung. Senjata kuasi kaisar yang utuh, dan yang terikat padanya, hanya membutuhkan batu roh yang cukup untuk mengaktifkannya. Chen Qingyuan memiliki banyak urat nadi spiritual kelas atas. Bahan-bahan inti untuk membuat senjata kekaisaran diremehkan dan dibuang begitu saja tanpa diperhatikan. Inilah arti sebenarnya dari menjadi kaya dan berkuasa. Lalu saya berpikir, apa yang dilakukan Kaisar Taiwei dan dari mana dia mendapatkan begitu banyak harta. Penasaran dan bersemangat. Di luar, terlihat pemandangan kekacauan dan kesibukan. Kemunculan Raja Tianyong mendorong kekacauan ke tingkat yang lebih tinggi. Huo Rengsuan tiba di bintang kekaisaran tertentu dan melangkah ke peron. Banyak orang yang memandangnya dan mengobrol dengan bersemangat. Berangan-angan, orang-orang dari klan kuno Yuking tidak berani bertindak. Mereka hanya bisa berdiri di kejauhan dan menyaksikan dengan kejam, berharap bisa mencabik-cabik Huo Rengsuan untuk menunjukkan keagungan klan. Melihat tindakan Huo Rengsuan, orang-orang dari klan kuno mencibir, berpikir bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan mencoba untuk menjadi orang yang ditakdirkan, yang mana itu konyol. Melihat klan Yuking kuno, ada banyak penjahat dengan bakat lebih baik daripada Huo Rengsuan, belum lagi tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka semua gagal dan tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Sebuah kuali tungku yang asalnya sederhana tidak akan pernah seberuntung itu. Tepat ketika semua orang membayangkan Huo Rengsuan diusir oleh hukum, cahaya misterius menyebar dan menimpanya. Berdengung. Dalam sekejap mata, Huo Rengsuan menghilang dari peron. Muncul lagi, di bintang kaisar. Apa? Dia di penjara. Kenapa? Seseorang telah memasuki bintang kaisar lagi. Gadis dari klan kuno Yuking. Seketika seluruh penonton terkejut dan bersorak. Orang-orang yang paling sulit menerimanya tak lain adalah klan kuno Yuking. Di mata mereka, Huo Rengsuan tidak pernah dianggap serius, dan hanyalah tripod tungku yang sangat berharga. Namun, kuali ini berubah menjadi seseorang dengan takdir pertemuan, yang memenuhi syarat untuk memahami ciptaan tertinggi dari leluhur klan Yuking kuno. Menghadapi situasi ini, Patriark Yuking dan yang lainnya tercengang dan bingung. Jika Huo Rengsuan benar-benar beruntung, apa yang akan dilakukan klan kuno Yuking? Merebut. Jangan terlalu banyak berpikir. Di belakang Huo Rengsuan ada Pangeran Langya, jadi tidak mudah untuk menyelesaikannya. Meminta maaf. Terlepas dari apakah Huo Rengsuan akan menerimanya, hal itu terlalu memalukan bagi para anggota klan kuno berpangkat tinggi ini untuk menundukkan kepala mereka dengan nada meremehkan. Dengan hubungan dekatnya dengan jenius Konfusianisme dan Tao Lunanxian, dan hubungan karma dengan Pangeran Langya, keberuntungan Huo Rengsuan secara alami membaik, dan dia layak menikmati berkah ini. Adapun apakah dia dapat memahaminya, itu tergantung pada kemampuan Huo Rengsuan. Aku, masuk. Bintang kaisar tempat Huo Rengsuan berada dihiasi dengan gunung-gunung tinggi, sekitar 3000 jumlahnya. Setiap gunung dan sungai luar biasa, memiliki pola kaisar dan menyimpan misteri tertinggi. Setelah tertegun cukup lama, Huo Rengsuan menampakkan keterkejutan di wajahnya, mengikuti tuntunan hatinya, dan berjalan langsung menuju ke kedalaman. Tempat lain, wilayah selatan. Di perbatasan antara wilayah selatan dan Laut Kekacauan, terdapat sebuah istana kuno yang tergantung. Itu adalah istana kekaisaran peninggalan Kaisar Taiwei di dunia manusia. Pada saat ini, istana kekaisaran bergetar sedikit, dan ribuan gelombang cahaya bergulung. Istana kekaisaran berguncang, mengaduk lapisan-lapisan gelombang, seperti bintang-bintang yang bersinar di langit berbintang yang gelap. Ruang di sekitarnya tiba-tiba retak menjadi ribuan retakan, dan cahaya aneh bersinar melalui retakan itu, menyilaukan dan cemerlang. Banyak biksu yang berjaga di dekat istana kekaisaran terkejut oleh pemandangan ini dan tidak mengetahui alasannya. Ledakan dentuman. Dengan suara bagaikan guntur, istana kekaisaran mulai bergerak. Menabrak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, istana kekaisaran yang megah dan kuno ini memasuki celah dan menghilang dari tempat ini. Para pendeta yang hadir di sana menatap kosong dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Di mana dia? Semua orang terkejut dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menemukan jejak istana kekaisaran. Setelah menunggu bertahun-tahun, semuanya sia-sia. Banyak orang berfantasi bahwa penghalang istana kekaisaran akan terbuka, dan jika mereka tetap di dekatnya, mereka dapat masuk pada kesempatan pertama dan memanfaatkan kesempatan untuk mengubah nasib mereka.
Sayangnya, hal ini tidak terjadi. Sekitar setengah bulan kemudian, ia mencapai daratan timur. 17 bintang kaisar terletak pada bidang horizontal, mengelilingi lingkaran besar. Menara Tianzu berdiri di atas bintang kaisar, menjaga hukum kuno dan menjaga ketertiban serta aturan khusus. Tiba-tiba, lautan bintang terbalik, dan retakan ruang angkasa sepanjang sekitar 10.000 mil muncul. Semua orang yang hadir gempar, tubuh mereka menegang, dan ada sedikit rasa ingin tahu di mata mereka yang terkejut. Apa yang menyebabkan munculnya retakan? Tidak lama kemudian, istana kekaisaran kuno yang dibalut dengan pola jalan kuno perlahan keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Ini istana kekaisaran yang dulu berdiri di wilayah selatan. Bagaimana mungkin istana itu muncul di sini? Hanya dengan sekali pandang, para pahlawan mengenali asal-usul istana dan berteriak kaget. Ini adalah istana Kaisar Taiwei, dan seperti Menara Tianzu, istana ini memiliki makna khusus. Berkumpulnya kedua dinasti di satu tempat pastilah merupakan rahasia yang tersembunyi. Wajah 27 pemimpin senior klan kuno dipenuhi dengan kekaguman. Situasinya menjadi semakin rumit. Tak seorang pun bisa memahami situasi saat ini. Bahkan Yang Mulia Shen Xiao pun tampak begitu tak berarti di dunia yang makmur ini sehingga ia tak mampu menimbulkan masalah. Istana kekaisaran bergerak perlahan dan berdiri berdampingan dengan Menara Tianzu. Ribuan pelangi muncul di langit berbintang yang gelap dan dingin, membentang bermil-mil jauhnya, menyelimuti setiap bintang kekaisaran. Pelangi-pelangi itu bagaikan jembatan menuju akhir zaman, menyingkap misteri yang tak berujung. Dentang, jauh di dalam istana kekaisaran kuno, lonceng perunggu kuno berayun lembut, memancarkan suara merdu dan kuno yang tak berujung, rendah dan panjang. Ketika orang-orang mendengarnya, hati dan pikiran mereka bergetar. Seolah-olah mereka sedang mendengarkan suara abadi 9 surga, yang membersihkan debu dan menghilangkan kabut di jalan kultivasi. Tubuh mereka menjadi ringan dan semua kelelahan lenyap. Merayu, cahaya lembut muncul di puncak Menara Tianzu, bagaikan bola raksasa yang mengembang lalu meledak. Kemudian, titik-titik cahaya lembut menyebar di langit berbintang, menciptakan pemandangan miliaran cakram bintang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasi lautan bintang yang istimewa ini, mengelilingi setiap bintang kekaisaran dan menyajikan gambar yang menakjubkan. Segera setelah itu, cahaya bintang mulai bergabung dan berubah menjadi dua kelompok, masing-masing terletak di atas dan di bawah 17 bintang kekaisaran. Cahaya itu menyebar, membentuk jaring raksasa yang dapat mencakup semua bintang kekaisaran. Pola susunan muncul, menatah Menara Tianzu, istana kekaisaran, dan setiap bintang kekaisaran secara bersama-sama. Pola kedipan formasi itu membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Apa yang sedang terjadi? Raja Tianyong, leluhur berbagai klan kuno, biksu Buddha tua, dan lainnya semuanya terkejut, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tiba-tiba, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka dan mereka tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Mungkinkah cara yang ditinggalkan Kaisar Taiwei digunakan untuk melawan klan kuno kita? Beberapa orang tua dari suku kuno tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini, dan mereka merasa sangat gelisah dan tidak dapat menyembunyikan rasa takut mereka. Seharusnya tidak begitu. Menurut catatan kuno, mengingat temperamen Kaisar Taiwei, jika dia benar-benar ingin menghancurkan klan kuno kita, dia bisa saja melakukannya ribuan tahun yang lalu. Mengapa harus menunggu sampai hari ini? Seketika, seorang pejabat tinggi dari klan kuno membantah spekulasi ini. Di mata dunia, klan kuno abadi adalah raksasa yang menjulang tinggi, tak terkalahkan. Namun, bagi Kaisar Taiwei, mereka hanyalah semut yang sedikit lebih besar, yang harus dihancurkan atau dibiarkan hidup. Dahulu, beberapa klan kuno ditindas dengan sekejap. Kemudian, klan-klan kuno yang tersisa menjadi sangat patuh. Kaisar Taiwei merasa tidak perlu membunuh mereka semua. Itu sudah cukup untuk menjaga keseimbangan dunia. Tidak perlu membuat begitu banyak pengaturan hanya untuk menekan klan kuno. Langkah ini pasti memiliki makna yang mendalam. Orang-orang mulai berdiskusi dan berspekulasi. Beberapa orang terus berbondong-bondong ke panggung di luar bintang kaisar, berharap mendapatkan kesempatan tertinggi dan naik ke surga dalam satu langkah. Menara Tianzu, dunia misterius. Meskipun Chen Qingyuan di penjara, dia sangat tenang di dalam dan tidak merasa cemas sedikit pun. Luar biasa artinya, melihat pola Yuan-Yuan di tubuhnya sendiri di masa jayanya, Chen Qingyuan menghela napas dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang kekuatan hukum waktu di Menara Tianzu. Di dunia misterius ini, banyak sosok Chen Qingyuan muncul, ilusi dan kabur, dengan aura yang luar biasa. Sebagai Tuhan tertinggi, Chen Qingyuan memiliki beberapa perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Untuk apa? Sejauh ini, Chen Qingyuan masih belum jelas tentang tujuan tindakan Menara Tianzu. Ia mengerutkan kening dan berpikir panjang. Lalu hatinya tergerak dan ia punya tebakan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan jembatan ilahi? Chen Qingyuan yakin kemungkinan ini sangat tinggi. Kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Paling banyak 10 yao, itu harus selesai.
Setelah menghitung kemajuan pembentukan pola sumber, Chen Qingyuan diam-diam merasa senang. Titik. Di luar, persaingannya ketat. Orang-orang yang benar-benar ditakdirkan sangat langka. Putri ke-9 dari klan Phoenix mendapat kehormatan memasuki bintang kekaisaran. Setengah hari kemudian, sekelompok penjahat datang ke klan Phoenix kuno. Akhirnya, seseorang lahir, yang membuat semua orang di klan senang. Putra suci Sekte Pedang Dongli ditakdirkan untuk bersama kaisar leluhur klan Kaisar Sangqi. Jiang Sun adalah iblis pedang yang terkenal di dunia. Ia masuk sendirian, bermandikan sungai energi pedang yang panjang, dan memahami ilmu pedang tertinggi, yang membuat banyak kultivator iri. Yang paling terpukul adalah klan Kekaisaran Sangqi. Senjata kekaisaran mereka masih berada di bintang kekaisaran ini, dan mereka sangat ingin merebutnya kembali. Namun, semua penjahat klan kekaisaran telah mencoba, tetapi semuanya gagal. Aku seorang Jindan, dengan bakat yang tak tertandingi. Hanya sedikit orang segenerasiku yang bisa menandingiku. Mengapa orang lain bisa mencapai ini, sementara aku terhalang? Aku menolaknya. Banyak sekali orang yang mengaku jenius luar biasa namun dikalahkan oleh kenyataan yang kejam, dengan lantang melampiaskan ketidakpuasan mereka dengan keengganan yang tertulis di seluruh wajah mereka. Setelah beberapa hari, hanya ada 10 orang yang ditakdirkan untuk bersama. Ada begitu banyak orang jenius dan pakar papan atas di sini sehingga Anda tidak dapat melihat akhir dari mereka hanya dengan sekali pandang. Suatu hari, seorang pria kuat memandang menara Tiansu yang pintunya selalu terbuka, dan sebuah ide muncul di benaknya, jadi dia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke sana. Pintunya selalu terbuka. Apakah itu berarti ini pilihan yang layak? Naiklah ke menara Tiansu dan lihat apakah Anda dapat menemukan peluang. Dunia takut akan kekuatan menara Tiansu dan tak berani mendekat. Hanya pria ini yang berani melangkah maju. Ya Tuhan, kamu benar-benar bisa masuk. Apa isinya? Mari kita lihat apakah orang ini bisa keluar hidup-hidup. Jangan terburu-buru untuk saat ini. Ketika dia melangkah masuk dan tidak terhalang oleh menara Tiansu, semua orang tercengang, dan api harapan menyala di mata mereka yang putus asa. Setelah beberapa saat, orang yang berinisiatif memasuki menara Tiansu terpental keluar oleh suatu kekuatan. Ini sangat menakutkan. Setelah masuk, orang ini bertemu dengan bayangan waktu dari alam yang sama. Meskipun tidak mengenalinya, ia tahu bahwa bayangan ini sangat kuat. Mereka mulai berkelahi setelah terjadi perselisihan, dan dikalahkan setelah lebih dari 10 ronde lalu diusir. Saya segera memeriksa tubuhnya dan mendapati dia baik-baik saja. Paling-paling, dia mengalami gangguan mental dan wajahnya pucat. Temanku, apa yang terjadi di sana? Melihat orang tersebut keluar dengan cepat, sekumpulan orang pun berkerumun untuk menanyakan kabar tersebut. Saya memasuki dimensi yang sangat aneh dan bertarung melawan makhluk ilusi yang asal-usulnya tidak diketahui. Menghadapi tatapan sekelompok petinggi, pria ini tidak berani menyembunyikan apapun dan mengatakan kebenaran. Berdasarkan uraian orang ini, orang-orang kuat dari klan kuno abadi menyimpulkan suatu kemungkinan. Menara Tiansu mungkin mirip dengan tanah kuno, diukir dengan banyak hukum waktu, dan dapat memunculkan sosok pahlawan kuno. Satu-satunya perbedaan adalah jika Jiutu menghadapi bahaya, dia akan benar-benar kehilangan nyawanya, sementara menara Tiansu memiliki mekanisme perlindungan yang tidak akan benar-benar membunuhnya, yang sangat membantu dalam meningkatkan pengalaman bertempur. Jika Anda menang, Anda mungkin mendapat kesempatan. Seseorang berpikir secara rahasia. Jadi, seseorang memutuskan untuk mengikuti dan memverifikasinya sendiri. Setiap klan kuno mengirim seorang tetua di tahap Mahayana untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu, hanya untuk berjaga-jaga. Banyak kultivator independen yang tidak punya uang dan terpaksa mempertaruhkan nyawa. Karena tidak memiliki peluang mencapai bintang kaisar, mereka mungkin memasuki menara Tiansu dan mungkin mendapatkan sesuatu. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, lebih dari 10.000 orang masuk. Apa yang masuk dengan cepat, akan keluar dengan cepat. Tanpa terkecuali, semua orang yang masuk kali ini dihentikan oleh penilaian tingkat pertama menara Tiansu. Mengapa terdapat kesenjangan yang begitu besar antara keduanya padahal mereka berada pada level yang sama? Ketika para biksu ini mengingat apa yang terjadi di menara Tiansu, mereka dipenuhi rasa takut. Harga diri mereka telah sepenuhnya ditaklukkan, tidak lagi arogan membabi buta, dan kepercayaan diri mereka terpukul hebat. Sosok-sosok yang diproyeksikan oleh menara Tiansu semuanya berada di puncak ranah mereka, dan sulit bagi kita untuk menandingi mereka. Kelompok tetua kuno dalam kelompok tersebut sampai pada kesimpulan ini berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mengenali lawan mereka dan merasa ketakutan, menyebut mereka menakutkan, dan belum pulih. Anda tidak diizinkan masuk untuk kedua kalinya. Seseorang ingin mencoba lagi, tetapi ditolak. Ini adalah penemuan mengejutkan lainnya. Anda sudah gagal, jadi bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk masuk lagi? Lawan di tingkat pertama sulit dikalahkan, apalagi yang di tingkat atas. Mereka yang kalah pulang dengan kecewa, menyadari sepenuhnya kekurangan mereka sendiri. Mereka tak lagi tak berdaya dan semarah sebelumnya, dan hanya menyalahkan diri sendiri atas kurangnya kekuatan mereka.
Gedung itu setinggi 9 lantai, melambangkan 9 batas. Semakin tinggi kau naik, semakin kuat lawanmu. Klan kuno memiliki warisan yang mendalam, dan setelah bertukar pandangan satu sama lain, mereka secara garis besar memahami hal ini. Jadi, para pahlawan zaman yang muncul di tingkat pertama hanya berdiri di tepi puncak. Hanya mereka yang mencapai tingkat tertinggi yang benar-benar tak terkalahkan di wilayah mereka. Berita ini menyebar di antara orang banyak dan menyebabkan kehebohan. Karena tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, kebanyakan orang memutuskan untuk pergi ke Menara Tiansu. 99% petani diusir segera setelah mereka masuk. Beberapa orang jenius berhasil mengalahkan lawan mereka di level pertama, tetapi semuanya berhenti di level kedua. Baptisan listrik sangat bermanfaat untuk perbaikan rantai. Para pemuda berbakat yang cukup beruntung untuk mencapai tingkat kedua merasa terkejut dan kekuatan mereka meningkat. Itu benar-benar memiliki manfaat. Semua orang iri dan ingin mencapai ketinggian Menara Tiansu. Waktu berlalu satu demi satu, dan hampir 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Menurut statistik beberapa orang, ada 35 orang yang cukup beruntung untuk menginjakan kaki di bintang kaisar. Meskipun hanya ada 17 bintang kekaisaran, beberapa orang telah naik ke bintang yang sama, dan mereka semua adalah orang-orang yang sangat beruntung. Misalnya, Liu Nansheng, putri ke-9 dari klan Phoenix, Jiang Sun, putra pedang Dongli, murid Buddha kontemporer, Fu Dongliu, garis utama perbatasan barat, Raja Klan Naga, orang-orang dari klan Kekaisaran Lin Qian, Ying Jiuye dari klan Kekaisaran Guiyan, Ye Jincheng dari klan kuno Huoling, Del. Karena pintu masuk dan keluar Menara Tiansu tidak terpapar ke dunia luar, orang luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam, apalagi siapa yang dapat lulus ujian selangkah demi selangkah. Orang-orang yang telah dibaptis oleh kekuatan Tao Menara Tiansu umumnya tidak mempublikasikannya, dan mereka berperilaku rendah hati, dengan berfokus pada keselamatan. Ledakan. Hari ini, terjadi fluktuasi pada bintang Kaisar Pola Buddha. Liu Nansheng, berpakaian sederhana, melangkah ke udara. Kultivasinya tidak berubah, tetapi auranya lebih misterius, seolah-olah diselimuti kabut khusus, membuatnya mustahil untuk melihat tembus pandang. Tuan Istana Lihua telah keluar. Selama sesaat, banyak pasang mata yang memandang. Mata orang-orang tua yang tidak berkesempatan memasuki bintang kaisar itu terfokus, dan pada saat yang sama mereka mendapat ide, untuk menanyakan situasi sebenarnya dari bintang kaisar dan kesempatan macam apa yang telah mereka peroleh. Rekan Taois, bagaimana situasi di bintang Buddha? Seorang leluhur tua dari sebuah klan kuno melintas dan menghalangi jalan Liu Nansheng. Ia dengan rendah hati menjanjikan sejumlah besar uang, saya anggota klan kuno Tiansui. Saya bersedia menunjukkan ketulusan untuk bertukar sesuatu dengan Anda. Tidak tertarik, silakan minggir. Liu Nansheng tampak acuh tak acuh. Jimat kaisar semu, esensi spiritual kuno, dan sebagainya, asal kau memintanya, aku bisa mengabulkan apapun. Nenek moyang klan Tiansui kuno menolak untuk menyerah dan bersedia membayar harga yang sangat mahal hanya untuk mendapatkan sebagian dari kesempatan bintang kaisar. Minggir. Liu Nansheng masih tidak menyerah dan tetap bergeming. Melihat Liu Nansheng yang tak mau mengalah, para anggota klan kuno yang kuat menyipitkan mata, ekspresi mereka menunjukkan ketidaksenangan. Meskipun Liu Nansheng bukan orang biasa, ia bukanlah apa-apa di mata para leluhur klan kuno, dan dapat ditindas hanya dengan satu lambaian tangan. Alasan dia belum mengambil tindakan adalah karena Qi Wei belum mengetahui dengan jelas pengalaman Liu Nansheng di Imperial Star, jadi dia lebih berhati-hati. Pertukaran sumber daya adalah cara terbaik. Jika Anda tidak dapat mengubahnya, jangan salahkan klan kuno karena menggunakan metode lain. Kesempatan yang berkaitan dengan Kaisar Agung sangatlah berharga dan tidak dapat diabaikan. Kita harus melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkannya. Jalan untuk membangun rantai adalah tentang persaingan. Cara menjadi kuat tanpa berkelahi atau bersaing. Rekan Taois Liu, kami tulus dan tidak ingin Anda kembali dengan tangan kosong. Kami hanya berbagi. Leluhur klan kuno lainnya memasuki tempat kejadian, samar-samar memancarkan tekanan 7 langkah jembatan ilahi, yang membuat orang-orang sangat tidak nyaman. Gulungan Kaisar Semu, ditambah 10 juta batu roh kelas atas, sebagai ganti kesempatan yang telah kau peroleh. Beberapa lelaki tua dari klan kuno Kunpeng datang dan terdengar seperti sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi nada bicara mereka sebenarnya tidak ramah dan ada kesan memaksa. Baik untuk diri sendiri maupun untuk Istana Lihua, sesama Taois perlu memikirkan hal ini dengan saksama. Ada yang memberi nasihat, tapi malah mengancam. Jika Liu Nansheng adalah seorang kultivator biasa, ia tinggal mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut dan melarikan diri, bersembunyi di tempat terpencil, dan menunggu hingga kekuatannya meningkat sehingga ia bisa memasuki dunia tanpa takut pada apapun. Namun, Liu Nansheng tidak sendirian dan harus mempertimbangkan masa depan Istana Lihua. Apakah kamu mengancamku? Liu Nansheng adalah seorang pahlawan wanita. Meskipun dikelilingi, wajahnya tetap acuh tak acuh dan tidak menunjukkan rasa takut. Ini bukan ancaman, ini pertukaran yang tulus. Namun, kami harap Anda dapat membuat pilihan yang tepat. Itu semua tentang paksaan dan bujukan, namun masih mengucapkan kata-kata yang kedengarannya tinggi.
Bagaimana jika aku tidak memenuhi keinginanmu? Wajah Liu Nansheng sedingin es, dan dia siap bertarung sampai mati. Menukar kesempatan ini dengan senjata kuasi kekaisaran dan sumber daya lain yang dijanjikan oleh klan kuno bukanlah kerugian besar, dan ia masih bisa lolos tanpa cedera. Namun, jika ia menyerah, itu berarti Liu Nansheng telah kehilangan tekadnya yang teguh untuk menekuni Dao, dan jalannya kemungkinan besar akan berakhir di sini. Maaf kalau saya terus terang, tapi kalau rekan Daois Liu tidak setuju, akan sulit bagimu untuk pergi. Nenek moyang klan gajah suci kuno bertubuh tinggi dan kuat, serta memiliki aura yang sangat mengesankan. Meskipun para penatua lainnya berbicara, sikap mereka tetap sama, dan mereka tidak mau menyerah. Menghadapi kesulitan, Liu Nansheng tetap diam. Pada level Liu Nansheng, terutama pada momen kritis sebuah terobosan, setiap langkah akan memengaruhi masa depan dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jika mereka menolak paksaan dan bujukan klan kuno, ada kemungkinan besar istana Lihua akan terseret ke dalam jurang. Jika Anda tidak menolak dan setuju, pengalaman hari itu mungkin menjadi setan di hati Anda. Liu Nansheng terjebak dalam dilema. Memikirkan masa depannya sebagai seorang kultivator dan keselamatan istana Lihua, Liu Nansheng mengepalkan tinjunya. Ia merasa dirinya sangat kuat, tetapi di mata klan kuno abadi, ia bukanlah apa-apa. Keinginan untuk menjadi lebih kuat, keinginan untuk mengendalikan sesuatu. Biarkan saja. Setelah pergulatan batin yang panjang, sorot mata tajam Liu Nansheng menunjukkan sedikit kelelahan. Demi istana Lihua, ia mungkin tak punya pilihan selain mengorbankan masa depannya sendiri. Tidak ada gunanya membahayakan istana Lihua demi keuntungan Anda sendiri. Ketika situasi menemui jalan buntu, biksu tua datang dari arah tertentu. Ada bunga teratai di setiap langkah, dan cahaya keemasan menutupi galaksi. Ketika biksu tua itu mengetahui kemunculan Liu Nansheng, ia menduga akan ada masalah dan bersiap untuk membantu. Ia tidak langsung keluar karena sedang memusatkan energi dan semangatnya untuk mencapai kondisi puncak agar dapat mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Saya menyarankan semua donatur untuk mundur. Pada hari itu, biksu tua itu mengenakan jubah putih sederhana, sepasang sepatu kain berwarna terang, memegang untaian tasbih Buddha di tangannya, melangkah maju dengan suara lantang bagaikan guntur. Muda dan tua, semua datang untuk melihatnya. Kerumunan itu segera menjadi gelisah dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Menurut sejarah tidak resmi, kepala biara sekte Buddha dan putri istana Lihua memiliki hubungan yang tidak bahagia. Sang kepala biara telah jatuh cinta, dan sang penganut Buddha telah melanggar sumpah selibatnya. Ajaran dan aturan Buddha terasa agak konyol. Omong kosong. Jika sekte Buddha tidak menindas tanah timur, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Jangan gunakan hal-hal ini untuk memfitnah para biksu Buddha. Setidaknya mereka jauh lebih baik daripada sekte-sekte egois dan agama-agama kuno itu. Hal-hal di dunia manusia sebenarnya cukup menggelikan. Banyak sekte mempraktikkan seni mengisi kembali yin dan yang, dan banyak sekali kultivator yang berlama-lama di antara pepohonan willow yang berkabut. Orang-orang menganggap hal-hal ini normal dan tidak menertawakannya. Hanya jika seorang biksu Buddha melakukan satu atau dua kesalahan, kesalahan tersebut akan diperbesar tanpa batas dan menjadi bahan pembicaraan dunia. Mungkin, jauh di lubuk hati, orang-orang tahu satu hal, menyindir penguasa berbagai sekte akan dibenci dan membawa bencana, sehingga mereka tidak berani bersuara. Namun, membahas kekeliruan agama Buddha tidak akan menimbulkan masalah. Lagi pula, umat Buddha tidak akan pernah mempermasalahkan gosip semacam itu. Mereka akan mengabaikannya begitu saja dan membiarkan dunia membicarakannya. Kepala biara sekte Buddha, orang ini bukan orang biasa, tanggapi dia dengan serius. Sebelumnya, para iblis mengumpulkan sejumlah besar ahli untuk menyerang sekte Buddha, dan momentum mereka tak terbendung, dan mereka hampir berhasil. Biksu tua itu menerobos penghalang dan menindas iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan lambaian tangannya. Tampaknya ia telah menunjukkan Dharma Buddha tertinggi, dan ia tidak boleh diremehkan. Para tetua suku kuno itu berbicara secara rahasia, mata mereka terpaku. Melihat biksu tua itu melangkah ke arahnya, Liu Nansheng, yang sedang dalam kesulitan, mengerutkan bibir merahnya erat-erat, dan riak aneh mengalir di matanya. Bohong jika mengatakan dia tidak tergerak. Biksu itu ingin campur tangan dalam masalah ini. Leluhur besar klan Kunpeng kuno merenung sejenak. Istana Lihua, sekte Buddha, dan sekte Qing adalah sekutu. Jika kau mencoba menindas Liu Xiyu, aku tidak akan menoleransinya. Makna yang disampaikan biksu tua itu jelas, dia akan mengurus masalah itu sendiri. Apakah karena aliansi mereka atau perasaan yang masih ada, hal itu tidak diketahui. Membentuk aliansi dengan sekte Qing. Para tetua klan kuno memahami informasi penting dan mengerutkan kening. Sekte Qing tidak menakutkan, yang menakutkan adalah Chen Qingyuan adalah anggota sekte Qing. Seorang leluhur tua segera mengirim pesan kepada para tetua klan, yang bergegas mencari tahu apakah pesan itu benar. Setelah beberapa saat, berita itu kembali. Istana Lihua dan Qingzong memang sekutu. Kini para tetua klan kuno merasa sedikit pusing. Chen Qingyuan tidak lagi memiliki kekuatan puncak, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan.
Demi kesempatan bintang kaisar, para lelaki kuat dari suku kuno berpikir demikian. Lagi pula, aliansi ini bukannya tak tergoyahkan, dan kepentingan diutamakan. Nantinya, ia bisa meminta maaf kepada Chen Qingyuan sebagai tanda hormat, dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Saya Wan Changhai, keturunan klan Lang Yue kuno. Saya ingin bertukar pikiran dengan biksu senior. Tetua tertinggi klan kuno Lang Yue mengajukan diri untuk memaksa biksu tua itu mundur. Sumpah 27 klan kuno masih berlaku. Siapapun yang berkontribusi paling banyak akan mendapatkan manfaat paling banyak. Bagus. Sang biksu tua berdiri di atas teratai, tidak takut sedikit pun, dan langsung setuju. Kemudian, keduanya melangkah ke langit berbintang yang jauh dan mulai berkompetisi. Situasi telah berubah, dan klan kuno tidak akan menyerang Liu Nansheng untuk sementara waktu. Lagi pula, mereka masih perlu melihat apa yang dipikirkan biksu Buddha tua itu, dan mereka tidak bisa bertindak gegabah. Meskipun Liu Nansheng mendominasi wilayah selatan, ia masih memiliki jarak yang signifikan dengan leluhur klan kuno, karena baru mencapai langkah ke-6 jembatan ilahi. Sekalipun ia mengerahkan semua kartu asnya, ia tetap tidak dapat menandingi leluhur langkah ke-7. Kekuatan biksu tua itu telah mencapai puncak dunia. Bertahun-tahun yang lalu, ia menerima teknik Buddha pamungkas dari Chen Qingyuan, yang memungkinkannya menembus gerbang misterius dan melangkah ke anak tangga ke-7 jembatan ilahi. Kekuatan tempurnya sangat tinggi. Nenek moyang besar suku kuno Changchang juga berada di alam langkah ke-7. Adapun 8 langkah teratas yang masih hidup, dia belum muncul. Dia mungkin bersembunyi di kegelapan atau bersembunyi di tanah tua. Temanku, kumohon. Wan Changhai dari klan kuno Lang Yue membungkuk memberi salam. Saya tidak akan sopan. Pada masa normal, biksu tua itu tampak baik hati dan lembut, seperti kakek tetangga. Namun, ketika marah, ia membunuh tanpa berkedip, kejam, dan ganas. Begitu dia selesai berbicara, muncullah sesosok tubuh yang tinggi dan agung, setinggi gunung, menghadap musuh. Kemampuanku terbatas, dan aku tak mampu menyelamatkanmu. Karena itu, pergilah menemui Sang Buddha dan biarkan Sang Buddha menyelamatkanmu. Meski disebut pertandingan tanding, biksu tua itu sebenarnya tak kenal ampun. Setiap gerakannya adalah gerakan mematikan, dan niat membunuhnya begitu kuat hingga menjadi nyata. Di bawah bayang-bayang Sang Buddha, lautan darah yang mengerikan bergulung, dan sosok-sosok berdarah yang tak terhitung jumlahnya berjuang di laut, yang mengerikan dan menakutkan. Berdengung, gelombang musik Buddha dan langit berbintang yang bergejolak. Biksu tua itu melotot marah dan menamparkan dengan telapak tangannya. Cahaya keemasan huruf Wan, di telapak tangannya memancar keluar, memancarkan cahaya kebaikan dan niat membunuh yang tak terbatas. Biksu tua itu segera mengaktifkan Dharma Buddha yang sangat kuat, dan beberapa pola kekaisaran muncul di teratai emas di bawah kakinya. Telapak tangan Buddha berbentuk Wan, membentang di lautan bintang, seperti jaring emas raksasa yang menekan ke bawah. Lautan bintang ini seakan tak mampu menahan kekuatan dahsyat ini. Ia bergetar hebat, kehampaan hancur berkeping-keping, dan badai dahsyat melanda. Ledakan, Wan Changhai segera memanggil senjata suci kelahirannya, yaitu jimat pedang. Begitu dia memikirkannya, semua pedang keluar. Menggabungkan 10 pedang suci tertinggi menjadi jimat pedang, keterampilan dan latar belakang semacam ini berada di luar jangkauan kekuatan biasa. Kelihatannya seperti jimat pedang suci, tetapi sebenarnya, dalam arti tertentu, itu tidak kurang dari senjata semi kekaisaran biasa. Dentang, pedang-pedang itu berdenting serentak, berdentang keras. Sial, Wan Changhai mengaktifkan jimat pedang kelahirannya dan mengarahkan pedangnya ke telapak tangan Buddha dengan momentum yang ganas dan mengerikan. Kekuatan pedang yang luar biasa merobek kekosongan puluhan ribu mil di depan. Ledakan. Segera setelah itu, pedang-pedang itu tiba dan menghantam telapak tangan Sang Buddha. Suaranya dahsyat, disertai kilatan guntur berwarna ungu dan percikan cahaya keemasan, sangat terang. Kekuatan pedang yang tersisa berubah menjadi gelombang besar, menyapu ke segala arah. Para penonton ketakutan. Mereka mengambil langkah-langkah defensif atau menggunakan teknik misterius untuk segera melarikan diri, takut akan terkena dampaknya. Begitu mereka berhasil melarikan diri ke tempat aman yang jauh, mereka berani berhenti, terengah-engah dan diliputi rasa takut yang tak kunjung hilang. Merobek. Cahaya pedang itu sangat dahsyat dan merobek telapak tangan Sang Buddha. Namun sebelum Wan Changhai sempat merasa senang, biksu tua itu menyerang lagi. Meski kekuatan telapak tangan Sang Buddha patah, biksu tua itu segera mengaktifkan Dharma Buddha tertinggi dan menyelidiki dari kejauhan. Terpisah oleh lapisan kehampaan, dia menggenggam pedang itu dengan tangan kosong. Berani sekali, Wan Changhai mengendalikan pedang-pedang suci itu melalui jimat pedang. Melihat biksu tua itu berani membawa pedang-pedang itu dengan tangan kosong, ia meraung panjang, entah itu sarkasme atau kekaguman yang tulus. Dentang. Detik berikutnya, biksu tua itu meraih pedang tajam berujung 3, membuatnya bergetar hebat, memancarkan mantra pedang yang merobek udara. Pedang-pedang lainnya mengikutinya, mencoba memutus sihir biksu tua itu dari jauh, atau bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk memutus lengannya.
Buddha mengasihani saya. Biksu tua itu mengangkat tangan kirinya, menaruhnya di depan dadanya, menundukkan alisnya dan membacakan kitab suci, mungkin melantunkan mantra Buddha, dan akhirnya mengucapkan, kasih sayang. Orang tua itu masih menggunakan sihir taonya, bertekad untuk mendapatkan pedang suci, berperilaku sombong, dan benar-benar berbeda dari biksu Buddha suci di masa lalu. Dentang, pedang itu meraung seperti seekor naga. Dalam sekejap mata, energi pedang menyebar hingga ratusan ribu mil, meninggalkan bekas pedang yang menakutkan dunia. Niat pedang yang dahsyat itu menghancurkan langit berbintang, terus-menerus menghancurkannya dan mengubahnya menjadi kekacauan. Sang biksu tua tetap tak bergerak, tatapannya sayu. Ledakan. Seketika, kekuatan pedang aneh seputih pelangi yang menembus matahari melonjak keluar, menutupi langit sejauh bermil-mil tak terhitung, seakan-akan menenggelamkan biksu tua itu. Dor, dor, dor. Pedang yang penuh dengan niat membunuh menebas lengan biksu tua yang terentang tanpa meninggalkan jejak apapun. Kekuatan pedang apapun mengandung kekuatan besar untuk menghancurkan bintang-bintang, yang sangat mengerikan. Pedang itu melonjak, seperti binatang buas. Apa? Biksu tua itu tidak mundur, tetapi terus melawan. Yang mengejutkan Wan Changhai, biksu tua itu tidak terpukul mundur, bahkan tidak terluka. Wan Changhai terganggu sejenak, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, yang sulit disembunyikan. Aku menghancurkan formasi pedangmu. Biksu tua itu menggeram dan mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Begitu kata-katanya jatuh, pedang yang digenggam erat itu seolah mengeluarkan suara pedang yang sangat menyakitkan, berdentang, dan gelombang suara itu menghancurkan langit sejauh ribuan mil. Energi pedang yang membubung ke langit menembus kehampaan di atas, menyebabkan ruang terdistorsi, dan lubang hitam hukum yang aneh tiba-tiba muncul. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan biksu tua itu menarik kembali tangan kanannya yang terulur ke udara. Di tangannya, ia memegang pedang suci kelas atas, yang memancarkan cahaya misterius kemana-mana. Pedang itu juga terus bergetar, seolah-olah takut, seolah-olah sedang berjuang. Karena ingin menggunakan pendekatan yang keras dan tak ingin membuang waktu bernegosiasi, biksu tua itu menghadapi musuh secara langsung, yang mengakibatkan luka di telapak tangannya akibat menggenggam pedang dengan erat. Setetes darah mengucur, tetapi itu hanya luka ringan. Itu hanya luka ringan, dan biksu tua itu bahkan tidak memperdulikannya. Jika kau bergerak lagi, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Pedang di tangannya masih bergetar hebat, tak mau berhenti. Biksu tua itu berkata dengan nada tenang. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap, pedang itu berhenti bergerak dan menjadi sangat patuh. Tampaknya, baik terhadap orang maupun benda, tindakan keras merupakan metode yang lebih efektif. Jimat pedang itu rusak, dan Wan Changhai menatap dengan tak percaya. Pada saat yang sama, ini adalah senjata suci bawaannya, yang menyebabkan tubuh Wan Changhai mengalami sedikit serangan balik. Ia memuntahkan seteguk darah, dan rongga hidungnya dipenuhi bau darah. Wan Changhai memaksa dirinya menahan seteguk darah kental yang hendak dimuntahkan. Apakah kamu bersedia berlindung pada budaku? Biksu tua itu tak berniat berhenti. Ia meletakkan pedang suci curian itu di cincin Sumeru, menangkupkan kedua tangannya, dan bunga teratai pun mekar di setiap langkahnya. Cahaya Buddha muncul di belakangnya, menyebar di lautan bintang. Samar-samar, sesosok Buddha raksasa muncul dari ujung alam semesta, menyingkirkan kegelapan dengan satu telapak tangannya, memperlihatkan separuh tubuhnya, menatap dunia dari atas. Nyanyian Buddha menyebar ke setiap sudut bidang bintang ini. Siapapun yang mendengar suara Buddha yang damai dan lembut ini secara tidak sadar akan mengembangkan gagasan pertobatan, seolah-olah hanya dengan berlutut di hadapan Buddha mereka dapat menghapus dosa-dosa mereka dan memperoleh pembebasan dan penebusan spiritual. Telinga terlarang. Tak lama kemudian seseorang yang kuat bereaksi, bergidik, dan segera merapal mantra tanpa mendengarkan. Suara Buddha yang asing itu menembus jauh ke dalam jiwa. Metode penyegelan kesadaran telinga tidak ada gunanya. Ini adalah serangan jiwa, dan hanya mereka yang memiliki tekad yang sangat kuat yang bisa menahannya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengatasinya? Kami hanya menonton, dan kami merasa ingin mengakui dosa-dosa kami. Apa yang akan kami lakukan jika kami diserang langsung oleh ajaran Buddha? Banyak kultivator menatap punggung Wan Changhai, tidak dapat membayangkan tekanan yang dialaminya, dan berkeringat dingin dalam diam. Di inti medan perang, Sang Buddha membungkuk dan menekan dengan satu telapak tangannya. Kecepatan telapak tangan itu tampaknya sangat lambat, tetapi sudah terkunci pada Wan Changhai, dan dia tidak dapat menghindar. Melihat sosok Buddha di hadapannya, dan memperhatikan biksu tua yang perlahan mendekat, Wan Changhai ingin membela diri. Namun, jimat pedang kelahirannya rusak, dan tekanan tambahan dari serangan suara Sansekerta menggandakan tekanannya, membuatnya berkeringat dingin dan gemetar di pahanya. Saya punya ilusi yang tidak dapat dijelaskan bahwa begitu telapak tangan Sang Buddha jatuh, akankah saya berlutut dan berpindah agama ke agama Buddha? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, benih ketakutan muncul jauh di dalam hati Wan Changhai, dan tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan, akhirnya menjadi pohon yang menjulang tinggi. Pikiran untuk berpindah agama ke agama Buddha itu menakutkan.
Wan Changhai segera menggunakan semua keahliannya, dan berbagai kartu truf muncul satu demi satu. Kekuatan sihir tertinggi klan kuno bahkan merupakan teknik kekaisaran. Dengan kekuatan yang luar biasa, petir menyambar dan berbagai berkas cahaya melesat ke angkasa, hendak mematahkan larangan hukum cahaya Sang Buddha. Berserakan, tidak peduli berapa banyak kartu yang dimainkan Wan Changhai, ekspresi biksu tua itu tidak berubah sama sekali, dan dia selalu menepati janjinya. Kata, scatter, bagaikan kehendak langit yang tidak dapat diganggu-gugat. Semua hukum alam runtuh dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun ia menggunakan metode kekaisaran, ia tidak mahir dalam keterampilan dan hanya mengetahui dasar-dasarnya. Bagaimana mungkin ia bisa bersaing dengan makna sejati agama Buddha? Melihat ini, Wan Changhai dari klan kuno Lang Yue ketakutan dan merasakan keputusasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, seluruh daging dan darahnya, bahkan bagian terdalam jiwanya, terkikis. Tepat saat telapak tangan Sang Buddha hendak jatuh, Wan Changhai akhirnya menyerah. Mengetahui bahwa ia tak mampu melawan, ia menundukkan kepalanya yang penuh kebanggaan, membuang martabat leluhur klan kuno, dan berteriak ngeri, "Sahabat, mohon ampuni aku mengaku kalah." Suaranya bergetar dan bibirnya bergetar. Wajahnya pucat dan tak berdarah. Tubuh lelaki tua itu gemetar, rasa takut yang mendalam di tulang-tulangnya memaksanya menghadapi kenyataan dan mengakui kekalahan. Jika ia tidak menyerah, paling banter jantungnya akan rusak dan kerajaannya akan runtuh. Paling buruk, ia akan kehilangan hati aslinya dan berpindah agama ke agama Buddha. Mungkin dia tidak ingin menjadi musuh bebuyutan klan kuno Lang Yue, atau mungkin dia tidak ingin situasi menjadi terlalu kacau dan membuang-buang waktu berharga untuk menyelamatkan Liu Nansheng. Oleh karena itu, telapak tangan Buddha besar itu berhenti di atas mahkota Wan Changhai, hanya 1000 kaki jauhnya. Jika Wan Changhai mengatakan sesuatu setelahnya, ia pasti akan terkena telapak tangan Buddha. Entah bagaimana hasilnya nanti. Amitabha, biksu tua itu yakin bahwa Wan Changhai tidak berniat bertarung, jadi ia melepaskan kekuatan Dharma Buddha tertinggi. Dengan bisikan, langit berbintang kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Visi Sang Buddha perlahan-lahan ditelan oleh kegelapan. Bunga teratai emas menyusut menjadi titik kecil, tersembunyi di bawah kaki, dan sulit untuk diperhatikan. Kemampuan temanmu jauh lebih unggul daripada kemampuanku. Aku sangat mengagumimu. Wan Changhai menyeka keringat dingin dari dahinya, merasa sangat ketakutan, dan dengan cepat memberikan pujian. Saya harap pendonor tidak melakukan kesalahan. Biksu tua itu menatap Wan Changhai dalam-dalam, tatapan matanya memiliki daya tembus yang amat kuat, yang membuat Wan Changhai gemetar tanpa sadar dan rasa takutnya pun makin kuat. Pak Tua Mingki, setelah kalah dalam duel, akan lebih memalukan lagi jika Wan Changhai tidak memahami aturannya. Terlebih lagi, Wan Changhai sangat memahami sifat mengerikan biksu tua itu dan benar-benar tidak ingin menjadi musuhnya. Jika kita tidak menggunakan prajurit kekaisaran untuk melindungi klan, akan sulit untuk bertarung. Terlebih lagi, biksu tua itu memiliki kekuatan Buddha tertinggi, dan tidak ada yang tahu apakah ia memiliki metode mengerikan lainnya. Belum lagi hal-hal lainnya, senjata kaisar tangan Buddha yang terletak di bintang kaisar tanda Buddha masih sangat misterius. Saat biksu tua itu dapat mengendalikan senjata kerajaan milik Buddha, pemandangan itu. Aku tidak berani membayangkannya. Jangan takut pada 10.000 hal, bersiaplah untuk yang terburuk. Lebih baik tidak bertaruh pada hal ini. Jika kalah, Anda bisa mendapat masalah. Mundur. Wan Changhai berbalik dan menatap rekan-rekan sukunya dan hanya mengucapkan satu kata. Para anggota kuat dari klan yang sama saling memandang dengan bingung. Meskipun mereka enggan membiarkan Liu Nansheng membawa kesempatan bintang kaisar, mereka harus mempercayai penilaian Wan Changhai. Oleh karena itu, klan kuno Lang Yue mundur ke posisi yang sangat jauh dan tidak akan pernah menyerang Liu Nansheng. Sahabat Wan, seberapa kuatkah biksu tua ini? Tanpa hadir langsung, kita tak akan bisa memahami keputusasaan yang dirasakan Wan Changhai. Para leluhur dari berbagai klan kuno mengirim pesan ke sini, berharap mendapatkan informasi yang berguna. Dari sudut pandang mereka yang menyaksikan pertempuran, kekuatan biksu tua itu jauh lebih unggul daripada Wan Changhai, kalau tidak, ia tak akan mampu menghancurkannya. Namun, hanya Wan Changhai yang bisa mengatakan di mana letak kekuatannya dan metode apa yang ia gunakan, yang lain tidak begitu jelas. Saya sarankan semua orang untuk memberi sedikit wajah pada biksu ini, kalau tidak. Wajah Wan Changhai masih menampakkan sedikit ketakutan, lalu dia menjawab dengan suara berat, berhenti di titik itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Terlalu memalukan. Semua orang terkejut dengan kekalahan Wan Changhai. Ekspresi mereka serius, dan ketakutan mereka semakin dalam. Biksu Buddha layak atas reputasinya. Penjaga monumen yang dalam keadaan transparan juga menyaksikan pertempuran ini, dan tatapannya sedikit berubah. Dilihat dari kekuatan penjaga monumen, ia bisa dengan mudah mengetahui kekuatan biksu tua itu. Ia jelas belum mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertempuran tadi.
Meskipun kultivasinya berada di tingkat ke-7 jembatan ilahi, kekuatan tempurnya jauh mendekati tingkat ke-8, dan ia bahkan bisa menandingi seorang master tingkat ke-8. Liu Nansheng, yang terjebak, memiliki jejak biksu tua di hatinya. Matanya berkaca-kaca, bibir merahnya membuka dan menutup, dan hatinya gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang bersama? Para tetua klan kuno memiliki gagasan untuk bersatu dan mendiskusikannya secara rahasia. Setelah pertempuran, biksu tua itu berjalan menuju tempat para pahlawan berada. Sendirian, namun dengan kekuatan pasukan ribuan orang. Semua orang memandangi sosoknya dengan kagum. Para biksu Buddha berdiri di samping, dengan tangan mereka saling bertaut dan alis mereka menunduk, melantunkan kitab suci. Dermawan mana lagi yang mau bertanding denganku? Biksu tua itu melirik ke arah para pria tua itu dan berkata dengan acuh tak acuh, atau kalian semua mau bergabung. Kekuatan magis yang mulia sungguh luar biasa, dan saya mengagumi Anda. Leluhur klan Kaisar Sangki membungkuk dan berkata, kami tidak menyimpan dendam. Kami hanya ingin bertukar kesempatan dengan teman kami, Liu. Kami tulus. Jika dia tidak mau, tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Sang biksu tua tidak mengucapkan kata-kata sopan, tetapi langsung ke pokok permasalahan dan mengungkapkan isi hatinya. Para pahlawan itu terdiam, bukan saja karena mereka takut akan kemampuan bertarung sang biksu tua, tetapi juga karena mereka khawatir kalau masalah ini sampai tak terkendali, akan menimbulkan banyak masalah tak terduga. Mendengar ini, Liu Nansheng merasa seolah-olah sebuah kerikil telah dijatuhkan ke dalam mata air jernih di hatinya, menimbulkan riak-riak di air, membuatnya sulit untuk tenang. Entah mengapa, ia teringat kembali pada pertemuan pertamanya dengan biksu tua itu bertahun-tahun yang lalu. Keduanya memikul tanggung jawab besar dan tidak bisa mengorbankan segalanya demi bersama. Pada akhirnya, mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Biksu tua itu perlu mewarisi keyakinan Buddha, menumpas setan raksasa, dan mengonsolidasikan kekuatan timur. Liu Nansheng harus memerintah istana Lihua, memusnahkan semua roh jahat, dan membuat wilayah selatan tertib dan tidak lagi kacau. Tidak ada pilihan sebelumnya, dan tidak akan ada pilihan di masa depan. Setelah beberapa saat teralihkan, Liu Nansheng kembali tenang, tatapannya tenang, bagaikan gunung es, menjaga jarak dari orang lain. Kami bertiga ingin belajar dari biksu agung itu tentang kemampuannya. Para tetua suku kuno mendiskusikannya dan membuat keputusan. Kirim 3 orang untuk bersaing dengan biksu tua itu. Jika mereka menang, mereka dapat mengendalikan situasi dan memaksa Liu Nansheng untuk menyerahkan kesempatan bintang kaisar. Jika mereka kalah, itu berarti biksu tua itu sangat kuat, dan klan kuno harus memberinya muka dan membuat konsesi. Soal kenapa mereka tidak mengepung mereka dengan puluhan orang saja, itu terlalu murahan. Kalau sampai beritanya bocor, reputasi klan kuno akan rusak parah. Meskipun usaha gabungan dari 3 orang tidak gemilang, namun masih dapat diterima dan tidak terlalu buruk. Kenyataannya, kekhawatiran utamanya bukanlah reputasinya sendiri, melainkan fakta bahwa Liu Nansheng memiliki beberapa koneksi dengan klan Qing, yang membuatnya agak khawatir. Lebih lanjut, klan-klan kuno bukanlah entitas tunggal yang bersatu, masing-masing beroperasi secara independen, saling waspada, dan sulit bagi mereka untuk benar-benar bersatu. Di sisi lain, klan Kaisar Guiyan, klan kuno Huoling, dan klan Naga Sejati mempertahankan pendapat yang berlawanan dan sangat bersedia membantu Liu Nansheng. Anda tahu, ketiga klan kuno ini semuanya terkait dengan King Zong. Karena Liu Nansheng berteman dengan King Zong, dia salah satu dari kita. Bagaimana mungkin kita mengabaikannya? Karena berbagai faktor, suku-suku kuno dari semua pihak mengajukan saran ini. Sahabatku, apakah kamu berani bertanding dengan kami? 3 pria tua dengan aura yang kuat melangkah keluar bersama.